kamu masuk ke sebuah huria atau sebuah lembaga yang baru. Jadi banyak pelayan tahbisan tidak dibekali bagaimana caranya kalau kita masuk ke satu huria. Bagaimana kita mengawalinya? Bagaimana kita selanjutnya? Nah, saya mau 1,5 jam ini kita bicara soal itu. Saya ingin bagikan pengalaman bagaimana kita markuria atau masuk ke sebuah tempat pelayanan yang baru. Jadi kita bisa bagi 3. Tahap pertama, masa perkenalan. Jadi kau dapat SK, ditempatkan di huria A. Tahap pertama masa perkenalan. Bayangan saya itu 0 sampai 3 bulan atau 6 bulan. Jadi apa dan bagaimana kita di masa awal itu, masa pertama itu? Tentu sebelum sampai di situ, siapkan modal. Modalmu tentu Alkitab, bahasa Indonesia, bahasa Batak, buku Ende, dokumen-dokumen perangkat HKBP, buku-buku, semua yang alat-alat kau siapkan. Yang kedua, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang gereja yang bakal mau kau tuju. Tapi jangan terlalu terpengaruh, karena informasi itu nanti mesti disaring, diklarifikasi dengan pengalamanmu sendiri. Tapi kau punya gambaran sementara tentang jemaat yang mau kau tuju. Itu yang pertama. Baru masuk ke sana. Nah, dalam hal ini yang pertama kali saya mau tekankan kesan pertama. Apa kesan pertama jemaat terhadapmu? Itu penting. Mereka tidak tahu isi hatimu. Mereka belum tahu karaktermu. Mereka belum tahu kau pendeta atau guru atau Bible Pro atau diakones yang baik atau bukan. Mereka belum tahu. Zaman sekarang, apalagi kalau nanti kamu sudah senior, mereka dengan mudah mencarinya, informasi itu. Jadi biasanya sebelum kita sampai ke satu huria, informasi tentang kita udah sampai di situ. Itu bisa mereka cari, dengan mudah itu mereka dapat. Makanya kalau kita misalnya bikin kasus di satu tempat, jemaat yang mau kita tuju itu udah tahu duluan nanti. Apalagi zaman sekarang. Nah, tapi yang penting kesan pertama jemaat terhadapmu. Berbahagialah kamu kalau dikaruniai fisik oleh Tuhan ganteng atau cantik dengan ukuran umum. Bahagialah kesan pertamanya, oh ini pendeta manis banget, oh ini pendeta cantik, oh ini pendeta kok gagah ganteng banget. Nah, tapi kalau Tuhan kasih karunia bukan fisik, ya nggak bisa bikin apa-apa kan, ikhlas aja. Kan ada yang nggak bisa dirubah dalam hidup ini, salah satu ya fisik. Tapi kesan pertama, nah kesan pertama itu tentu yang pertama fisik. Kadang-kadang yang fisik ini kan nggak bisa kita perbaiki. Dulu saya ingat, saya masuk ke HKBP Rawamangun, saya masih kurus, rambut agak panjang. Langsung ada komentar jemaat, tapi kan saya baru tahu itu setelah sekian tahun. Aina gajaon do paniton, wasa songono ganjaon katanya. Itu baru tahu, saya tahu nanti setelah lama. Kesan mereka begitu, wasa songono katanya, pareman dot katanya, rambut panjang. Dulu kan mode rambut panjang, sekarang enggak. Nah, kesan pertama yang lain khotbah. Khotbah sulung atau khotbah pertamamu itu menentukan. Nah, karena itu kalau nanti kamu terima SK, kamu ditahbis, jangan main-main dengan khotbah pertama. Persiapkan ekstra. Buatlah sebaik-baiknya khotbah sulungmu itu, karena itu sangat menentukan. Jadi kau nggak usah tiru orang lain, nggak usah tiru misalnya Amang Preses Mangatur Manurung, pengkhotbah HKBP yang paling terkenal sekarang, nggak usah contoh. Tapi kau buat khotbahmu sedemikian baik. Itu kesan pertama. Karena jemaat belum tahu isi hatimu, dia belum tahu kau baik, dia hanya melihat kau dari khotbah, penampilanmu. Nah, karena itu saran saya, kalian catat,
khotbah sulungmu di gereja yang bakal kau sampaikan nanti setelah kau ini, kau betul-betul perhatikan. Karena itu kesan pertama. Nah, kesan pertama yang lain tentu penampilan. Penampilan, kalau muka kan nggak bisa dirubah ya, robah-robah sedikit lah bisa, tapi secara umum nggak bisa, harus ikhlas diterima. Tapi penampilan bisa. Nah, saran saya, kalian masih muda, untuk yang laki-laki, satu contoh misalnya, jangan pakai pakaian yang kembang-kembang. Itu menurunkan apamu. Kalau kau mau nambah wibawa sedikit karena kau masih muda, pakai aja kayak saya, pakai warna gelap, kemeja gelap. Jangan kau pakai nanti baju batik, itu kau pakai dasi pula lagi kan? Ya. Ya. Jadi, ya, masukkan lagi ini. Penampilan. Nah, untuk itu kalian masih muda, kalian belajarlah. Bagaimana kesan pertama? Karena orang belum tahu hatimu. Nanti dia baru tahu hatimu setelah sekian lama. Kesan pertama itu membantu. Nah, apalagi? Pertama, saran saya bikin program 100 hari pribadi. Kalau program Huria itu kan kau nggak bisa tentukan, kecuali kau pimpinan jemaat. Itu pun kau mesti kompromi dengan pendeta resort dan lain-lain. Tapi program pribadimu 100 hari ke depan bisa. Saya masih lakukan itu. Bahkan kemarin saya jadi kadep, aku bikin program 3 bulan, 100 hari pertama. Apa yang mau kerjakan? Bisa diukur itu nanti. Nah, real, konkret, 100 hari kau ditempatkan di HKBP si Kuba-Kuba, 100 hari ke depan apa yang mau kau lakukan? Tulis. Pribadi, ini yang mau saya lakukan. Dan ukur. Itu tercapai. Nah, dalam menentukan 100 hari itu, pilih yang sederhana. Jangan bikin yang muluk-muluk yang gak bisa kau kerjakan. Misalnya kau bikin di situ salah satu programmu adalah menyapa jemaat setiap datang ke gereja, menyalam. Kedua, memastikan gereja bersih. 3, mengecek sekolah minggu. Bikin daftarnya. 100 hari pertama yang mau saya kerjakan. Ini, ukur. Saya yakin kalau kau berhasil 100 hari, itu memberi kita semangat untuk berhasil 1000 hari. 3 tahun. Tapi kalau kau udah nanti merasa gagal, atau nggak tahu mau ngapain selama 100 hari, itu menular selanjutnya. Karena itu ciptakanlah kemenangan-kemenangan kecil sebanyak-banyaknya. Jadi bayangkan kau masuk ke dalam peperangannya nggak bisa kau kalahkan, tapi kau bisa menang dalam pertempuran kecil. Anggap aja setiap hari itu hari pertempuran, kau menang. Nah, karena itu kita butuh kemenangan kecil. Nah, saya buka rahasia. Kalau saya jadi pendeta resort, masuk ke Huria, apa yang saya kerjakan? Yang kecil-kecil. Pintu kamar mandi ku bersihkan, ku benerin. Keran yang rusak ku benerin. Plafon yang rusak ku ganti. Bekas tempat duduk jemaat, kalau di gereja kita kan tempat duduk itu panjang, kadang-kadang kan ada tempat bukwende. Itu selalu jorok, itu ku bersihkan. Bikin daftarnya sebanyak-banyaknya. Nah, akumulasi dari kemenangan kecil ini, puluhan atau ratusan kemenangan kecil ini, itu jadi sebuah kemenangan besar. Itu investasimu. Kau masih muda, beda sama saya. Kalau saya sekarang masuk jemaat, jangankan masuk jemaat, di bandara aja orang nyalam aku, ngajak foto. Tapi setelah 33 tahun pendeta, dulu waktu saya muda nggak ada yang kenal saya. Jadi saran saya, ciptakan sebanyak-banyaknya kemenangan kecil. Mimpin sermon guru sekolah minggu, membereskan konsistori, merapikan langgatan, mencuci taplak, membersihkan jendela, semua bikin daftar. Jadi saya ingat di Balikpapan baru kemarin, tahun 2017 sampai 2021 saya di sana, yang pertama sekali saya resmikan di situ adalah renovasi toilet. Jadi kami renovasi toiletnya, dan itulah pekerjaan pertama saya di sana, 3 bulan pertama. Berhasil. Jadi kita butuh kemenangan kecil itu. Jangan langsung pikir raih kemenangan besar. Kemenangan kecil aja. Kemenangan kecil datang sejam sebelum kebaktian. Kemenangan kecil
sebelum partangyangan malamnya tanya dulu, inang itu baru apa, anaknya berapa. Karena seringkali pendeta malu, dia nggak kenal istrinya, waktu mendoakan bingung. Siapa yang mau didoakan, inang apa? Lupa pula nanya udah punya anak atau belum, takut tersinggung. Nanti didoakan anaknya, rupanya nanti tiba-tiba dia nyeletuk, dang dope amang ale mau lihat emak. Jadi kita butuh kemenangan kecil itu. Dan mulai dari yang paling kecil. Itu banyak sekali yang paling kecil. Jadi saran saya, jangan lakukan dari yang besar. Nanti kau patah, langsung kecewa. Mending dari yang kecil-kecil yang bisa dibereskan. Itu banyak. Mulai dari kebersihan itu, menanam pohon, membersihkan jendela, merapikan ruang sermon, memimpin guru sekolah minggu, sermon guru sekolah minggu, mempersiapkan bahan sermon. Kau bisa bikin daftarnya. Satu, bikin bahan persiapan sermon. Nah, itu juga salah satu yang penting nanti. Begitu parhalado lihat kau mimpin sermon, bagus. Dan itulah investasimu. Jadi kalau boleh pakai bahasa itu, kita dalam melayani gereja ini butuh investasi. Investasi saya udah banyak di HKBP. Aku tahu mulai praktek pendeta di Sibulgajulu tahun 1988. Kalian di mana waktu itu? Belum ada. Tahun 91 saya di Tahbis. 91 saya di Palembang sampai 96. Dari situ saya lanjut sekolah, masuk ke Rawamangun, dari Rawamangun ke Serpong, dari Serpong ke waktu sekolah saya di Jatiwaringin. Dari situ saya ke Balitbang, dari Balitbang ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Tangerang, dari Tangerang ke Tarutung. Investasinya udah panjang. Jadi setiap kemenanganmu itu, setiap keberhasilanmu itu investasi. Kecil dia, kayak menabung. Nah, setiap kau bikin kasus, dia berkurang. Jadi jangan lebih banyak persoalan yang kau timbulkan dibanding kebaikanmu. Nanti minus. Nanti setelah kau makin senior seperti saya, kau lebih mudah melayani. Saya kemarin di Tangerang Kota dengan mudah mengajak mereka di situ selama belasan tahun. Kalau perjamuan kudus itu di bangku jemaat. Jadi pendeta yang datang. Ada beberapa pendeta belum berhasil, nggak bisa mengembalikan itu ke altar. Nah, saya datang, saya ajak baik-baik, saya minta, amang, inang, sesuai agenda, kan agenda mengatakan saya harus mengatakan roh mahamu nungaradi sudi. Bagaimanalah saya bisa mengatakan roh mahamu? Ape audo naro. Bea madohonokku mulak mahamu di bagasan dame. Ape audo na mulak. Mulak mahita tulanggatan nate. Di langgatan mahita manjalo roti dohot anggur. Parhalado setuju. Walaupun saya tahu dalam hati kecil mereka agak sedikit apa. Tapi setuju. Kenapa? Karena uban saya. Coba saya mengatakan itu 20 tahun yang lalu, pasti mereka berontak. Tapi karena mereka tahu dan mereka tahu rekam jejak saya, mereka tahu juga ini saya, dengan mudah mereka iakan, ya oke lah katanya. Walaupun tetap juga ada catatan, ini mak lomo-lomo munakapan ditodok katanya. Asik kamu, asing kamu, asing ahamu nak katanya. Nggak apa-apa, yang penting berhasil. Nah, saya mau katakan, setiap keberhasilanmu itu investasi. Dan jangan kau rusak. Nanti kau berkelahi dengan parhalado, dengan ruas, investasimu hilang. Jadi masa perkenalan itu udah, itu investasi kecil. Anggap aja kayak kau menabung. Saya nggak tahu diantara kalian berapa orang yang menabung dari Balanjo BPSK itu. Kau nabung nggak? Nabung. Oke, bagus. Mesti nabung. Jadi pelayanan itu juga mesti ada tabungan kita. Itu membantu kita. Kemudian jangan banyak omong. Jadi kalau nanti kamu perkenalan, jangan banyak omong. Itu pantang, itu toka. Jadi kalau kita baru, walaupun kamu nanti udah ditabis, pendeta resort atau apa, begitu masuk jemaat nggak boleh banyak omong. Itu patik itu. Kau boleh banyak omong waktu perpisahan. Ada pendeta perkenalan aja udah banyak omong, orang langsung nilai, waduh. Dan gak usah kau nyanyi waktu perkenalan.
Ya, itu melawan hukum itu. Kau boleh nyanyi waktu perpisahan. Kalau itu nyanyilah, tapi pun nggak usahlah banyak-banyak, satu aja. Ya saya nyanyi. Hanya satu kali saya mau nyanyi di gereja waktu perpisahan. Selebihnya saya nggak mau. Karena menurutku agak sepanggaran pendeta yang sering-sering nyanyi jemaat. Yalah, itu kan jambarnya Ruas, nggak usah ambil itu. Jambarmu Marjamita. Nah, cari kawan. Kau masuk ke Huria, tugasmu cari kawan. Siapa yang bisa jadi partnermu? Nah, tapi hati-hati. Orang yang pertama menyambutmu, jangan-jangan dia nanti orang yang menyalibkanmu. Jadi sama kayak kasus itu. Orang yang berteriak Hosianna, 5 hari kemudian itu yang berteriak salibkan dia. Tapi nggak usah juga terlalu curiga. Tapi yang penting kamu mesti punya kawan di Huria itu. Mungkin kawanmu itu kau masih muda, salah satu aktivis Naposo. Mungkin kawanmu itu salah satu pendeta yang paling muda, sintua yang paling muda. Tapi intinya kau butuh kawan. Kita butuh kawan di Huria. Kita nggak bisa kerja sendiri. Nah, cari kawan. Nah, kita punya insting untuk itu, mencari kawan. Nggak usah banyak-banyak dulu, tapi ada kawanmu. Walaupun untuk urusan uang, kau tidak boleh mengeluh ke dia. Jangan pernah mengeluh soal uang kepada anggota jemaatmu, kepada sintuamu. Kau boleh ngeluh soal uang kepada preses, kepada pendeta resort, atau kepada bapakmu, kepada mamamu. Kepada Ruas nggak boleh. Nggak boleh, itu pati itu. Pendeta, guru Huria tidak boleh ngeluh soal uang kepada Ruas. Kau boleh ngeluh uang kepada keluarga, kepada atasan, tapi bukan pada Ruas. Cari kawan. Nah, apa satu lagi? Jangan sentuh soal-soal yang sangat sensitif. Kau baru masuk Huria. Saya kalau masuk ke Huria, walaupun saya sudah senior, 3 bulan pertama aku nggak mau bicara uang. Walaupun aku tahu di situ ada yang bengkok-bengkok, aku diam aja. Itu pantang. Dan kamu belum tahu siapa kawan, siapa di situ lawan dalam tanda petik. Kau belum tahu petanya. Jadi kalau begitu kamu masuk ke satu Huria, kau lihat ada masalah keuangan yang gak beres, saran saya diam. Lihat aja. 6 bulan pertama jangan bicara soal itu, diamkan aja. Nanti setelah kau punya kawan, setelah kau lihat petanya, kau itu baru bisa kau bicara. Jadi pendeta yang berhasil itu biasanya 3 bulan atau 6 bulan pertama itu dia tidak mau bicara soal uang. Dan juga jangan tuntut terlalu banyak. Belum apa-apa kau udah nuntut, mana ongkos saya, uang pindah saya, mana uang ini. Itu sangat jelek. Nanti pelan-pelan aja tanya soal itu. Jangan begitu langsung tanya, apalagi yang bisa saya terima selain dari BPSK. Orang langsung bilang ini pendeta kepengon. Dia belum tahu isi hatimu. Dia nggak tahu kan, kita baru kenal, dia baru kenal. Nah, karena itu 6 bulan pertama jangan sentuh soal uang, pesan saya. Lihat aja, kalau ada kau lihat ini menyimpang, pilihan ditambah-tambahin, di setel-setel, sebagai pendeta yang baru, catat aja, dia. Lihat aja, nanti satu saat kau perbaiki. Tapi tidak 3 bulan atau 6 bulan pertama. Karena kalau kau ngomong langsung saat itu, dengan mudah kau direkes. Dan gak ada yang belamu. Kau kan baru datang, kamu gak kenal siapa-siapa. Jadi dengan mudah kau kena depak. Makanya juga persoalan-persoalan yang sangat sensitif di Huria itu, kau jangan mau ikut. Selalu kadang-kadang di Huria ada kubu-kubu, ada kelompok-kelompok dalam tanda petik. Jangan ikut, kau di tengah. Kau baik kepada semua. Jangan langsung dekati kelompok yang tidak suka kepada pendeta yang kau gantikan. Jadi kau menggantikan seorang pendeta atau guru Huria menggantikan guru yang sebelum. Ada kelompok yang sangat gak suka sama yang kau gantikan. Jangan masuk ke kelompok itu. Kau boleh baik, tapi jangan masuk kelompok itu. Kau di tengah. Itu yang saya praktekkan. Mau ada berapa kubu di situ, saya di tengah, saya baik aja kepada semua. Kau di tengah-tengah. Ikut rule. Jangan langsung terhisap ke satu kelompok. Nanti kau nggak bisa bicara kepada kelompok yang lain.
Kita udah sulit nanti, karena belum apa-apa, kamu sebagai pendeta muda, guru-guru yang muda, Bible Pro muda, sudah masuk dalam klik. Termasuk orang-orang yang sangat berpengaruh atau kebetulan secara finansial sangat kuat di gereja itu. Apalagi, jangan bikin persoalan dengan tokoh kunci. Kau masih muda, kau baru, jangan bikin persoalan dengan tokoh kunci. Tokoh kuncinya sintua yang paling berpengaruh, pendeta resort, jangan bikin persoalan. Karena apa? Apa modalmu melawan walaupun kau benar? Jadi bijak-bijaklah untuk sementara sebagai masa perkenalan. Nah, kadang-kadang ada pelayan belum apa-apa langsung digasnya. Begitu masuk, nafsu dia semua mau dibongkarnya. Terakhir dia yang terbongkar. Langsung ada surat ke kantor pusat, tak kaseon katanya, papidamu mohon katanya. Dan gak ada yang bela kamu. Nah, baru kita masuk nanti ke tahap kedua. Setelah kau 3 bulan atau 6 bulan, baru masuk ke tahap konsolidasi atau pemantapan. Kau udah pegang, kau udah punya kawan di sana, kau udah tahu petanya, kau udah tahu siapa tokoh-tokoh yang paling berpengaruh. Kalau dia ngomong ini pasti disetujui. Kau sudah tahu siapa yang sepanggaron, siapa yang ingin dipuji. Kamu udah tahu siapa yang holak kata. Kamu udah tahu siapa yang betul-betul donatur yang tulus. Kamu udah tahu masalah gereja itu. Nah, apa yang tahap kedua itu? Tetapkan program prioritasmu. Kita nggak bisa melakukan segalanya. Sehebat apapun kamu, kau tidak mampu melakukan segalanya. Kita paling bisa melakukan 3 atau 4 hal. Pilih. Atau 7 hal. Tapi kau pilih. Nah, kalau saya biasanya pilihannya udah hampir sama. Pilihan saya yang pertama biasanya merapikan ibadah. Program prioritas. Kedua, kualitas khotbah. Yang ketiga, konsolidasi parhalado. Yang keempat, sekolah minggu. Yang kelima, kebersihan gereja. Yang keenam, diakoni. Yang ketujuh, perapihan keuangan. Itu belakangan. Bukan yang pertama. Yang pertama malah saran saya untuk kalian sekolah minggu dulu sama remaja. Apalagi dengan pameo Batak tadi, dapat anaknya, dapat indungnya. Kalian kan masih muda. Aku udah kesulitan sekarang kalau mimpin remaja. Saya terakhir di Rawamangun, bukan di Rawamangun, saya terakhir di Tangerang. Hampir nggak pernah aku masuk di remaja karena aku merasa udah ada jarak psikologis. Saya suruh pendeta yang muda-muda, yang fresh ke sana. Memang kalau saya khotbah mereka diam, ya sopan aja begitu. Tapi sebetulnya mungkin udah nggak nyambung dalam hatinya. Nah, kalian masih nyambung. Saran saya, pegang remaja itu, pegang sekolah minggu itu sebaik-baiknya. Kalau anak-anak sekolah minggu itu sangat mencintaimu, anak remaja itu sangat mengidolakanmu, saya yakin pengaruhnya besar kepada bapak dan mamanya untuk mendukungmu. Itulah nanti yang akan membela kamu. Jadi tetapkan program prioritasmu dimanapun kau ditempatkan, termasuk di lembaga. Bikin aja 1, 2, 3, 4. Kau tulis sendiri, ini program prioritas saya. Jadi kalau saya ditanya, program prioritas saya biasanya nggak jauh dari itu. Kebersihan, buat gereja hijau, asri, merapikan sermon parhalado, meningkatkan kualitas sermon, sekolah minggu, ibadah, baru perapihan keuangan. Jadi kau bayangkan aja 3 tahun di satu gereja, ini yang akan saya lakukan. Jadi kau bisa ukur nanti setelah 3 atau 4 tahun ini berhasil, daripada kau rambas semuanya. Kau tangani ama, tangani ina, tangani lansia, tangani ini. Ya itu bisalah sebagai, karena kita kan nggak bisa ngelak tugas juga. Tapi ada prioritas kita. Apa yang prioritasmu? Kalau saran saya, selama kamu masih muda, jangan tangani punguan ama. Kasih itu untuk pendeta senior atau guru yang udah senior. Engkau nanti jadi anak bawang di situ. Nanti disuruh kok, alak juga pendeta tua sore, nggak sakit hatimu. Mending kau di remaja, konsentrasi di sana. Mending kau konsentrasi di diakoni atau di tim musik.
Tapi ada prioritas. 4 tahun kamu di sana, kelihatan hasilnya. Itu yang saya lakukan selama saya Markuria. 4 tahun saya targetnya kan 4 tahun. Saya di Rawamangun 4 tahun, di Palembang sebelumnya 6 tahun, di Serpong saya 4 tahun, di Balikpapan juga 4 tahun, hanya di Tangerang Kota kemarin 1 tahun. 4 tahun target saya ini yang mau saya lakukan, dan bisa diukur, tercapai. Nah, apalagi masa pemantauan, jaga staminamu, jaga stamina. Jadi saya sampai pada kesimpulan stamina itu lebih penting daripada kepintaran, daripada strategi. Stamina itu daya tahan. Jadi bayangkan kau mau masuk melayani di Huria itu 4 tahun. Kamu staminamu siapkan untuk 4 tahun. Jangan habiskan pelurumu 6 bulan, habis itu hilang semua. Kau khotbah berapi-api 6 bulan, habis itu habis kamus, capek, tinggal diulang-ulang aja khotbahnya. Hemat. Jadi stamina itu sangat penting. Karena itu ukur saya 4 tahun di sini. Nah, yang paling penting satu lagi, kau mesti betah di situ. Jadi tugas kamu nanti begitu terima SK, laksanakan, bahagiakan dirimu. Buatlah dirimu betah. Jadi kau bisa bayangkan, kau ditempatkan di satu Huria A, tapi kau nggak betah. 4 tahun kau di sana. Bayangkanlah betapa ruginya kamu, betapa hilangnya waktumu, sia-sianya hidupmu. 4 tahun kau merasa tidak betah. Aku nggak mau. Walaupun aku tidak suka SK itu, misalnya kemarin saya kan kepala Balitbang, tiba-tiba saya ditempatkan di Balikpapan. Jemaahnya nggak sampai 200, berkelahi, 2 kubu. Kalau saya nggak betah, kalau saya merasa ini tempat pembuangan, loh itu neraka. Aku nggak mau tinggal di neraka 4 tahun. Yang pertama kulakukan adalah mendamaikan hatiku. Oh, ini walaupun saya tidak suka, saya percaya di sini ada jalan Tuhan, ada berkat Tuhan. Aku rayakan hidupku selama di Balikpapan. Dan saya keluar dari sana dengan happy. Jadi saran saya nanti begitu kau ditempatkan, walaupun kau tidak suka dengan SK yang diteken oleh Eporus, kau nggak happy, saran saya kau doakan dan mengatakan Tuhan bisa membelokkan ini menjadi kebaikan bagi saya. Walaupun kau nggak suka pada awalnya, kau bisa berdoa, Tuhan, aku nggak suka SK ini, tapi belokkan ini menjadi kebaikan bagi saya. Ya, kita kan beriman, dan pengalaman kita orang beriman kan seperti itu. Jalan Tuhan itu kan nggak bisa diduga. Saya nggak bilang keputusan pimpinan itu identik dengan keputusan Tuhan. Doa saya, kalau kami habis rapim mutasi, kalau saya diminta berdoa oleh Eporus, doa saya seperti ini. Tuhan, molo adong pe na kurang lebih di haputusan namion taringok tu mutasi. Bayan maun marpanupa nadinggang tu huriam dohok tu angginamion, supaya keska ini berdampak bagus untuk dia. Dan menurut saya harusnya doa kita seperti itu. Jadi supaya kamu bisa tahan di satu Huria, kau mesti betah. Dan saya mudah melihat orang yang betah di Huria atau tidak. Salah satu rumahnya. Kalau rumahnya itu gersang, kotor, kumuh, itu berarti hatinya memang nggak di situ. Kadang-kadang mau kita ke satu gereja, kami kunjungan, aku langsung benar, aduh nasa alaison. Kayaknya nong putus asa do pandita. Ya, kalau kita putus asa, nggak ada waktu kita mikirkan rumah kita, nggak ada waktu kita mikirkan halaman gereja kita. Jadi kalau gerejamu rambaon, langit-langitnya rambangon, itu tandanya kau putus asa. Nong medili deh, pasti hatinya nggak di gereja itu lagi. Jadi bisa hatimu, badanmu di situ, tapi hatimu tempat lain. Kami dapat laporan ada calon pendeta yang hari Selasa udah lari ke tempat lain.
Situ dia sama kawannya. Nanti pulang lagi dari Jumat. Kenapa dia bisa tega meninggalkan domba-dombanya? Pergi dia ke kawannya di kota lain kan, apalagi yang di kampung-kampung, nggak ada yang tahu itu kan. Sampai juga laporannya ke pimpinan. Kenapa? Karena dia nggak betah di situ. Jadi kau mesti percaya bahwa Kristus yang mati tersalib itu memang masih ada di situ dan menyuruh kau di situ. Kau nggak lihat, kau tidak lihat keajaiban besar, tapi kita mesti percaya. Kecuali Yesusnya nggak di situ, silakan kau tinggalkan huria itu, pergi aja, tinggalkan kependetaanmu, tinggalkan haguruanmu atau habibilpromu atau hadiakonesonmu. Siapkan mentalmu, siapkan tenagamu untuk 3 atau 4 tahun. Nah, dalam masa konsolidasi ini, disitulah kau lakukan konsolidasi semua. Bentuklah tim sebanyak-banyaknya. Libatkan sebanyak-banyaknya orang berpartisipasi. Orang Batak itu sangat suka kalau dilibatkan. Orang Batak nggak suka nonton. Berkelahi pun orang Batak nggak suka nonton, diikut. Ya, kalian kan Batak. Nah, kita itu kepingin terlibat. Di gereja juga. Kenapa orang suka ke gereja lain? Di gereja lain dia dilibatkan, dihargai. Di HKBP semua diborong pendeta, termasuk doa makan. Kamu nanti manjalo tohonan hapan di tahun, jangan sampai doa makan pun mesti kau yang pimpin. Semua. Apa tugas ruas? Bagi-bagi kemuliaan itu, bagi-bagi kehormatan itu. Jangan cuma kita semua yang borong, seolah-olah mulai dari A sampai Z kita yang lakukan. Percayalah, semua orang yang meninggalkan gereja HKBP itu, saya bilang nggak semua lah, sebagian besar, mereka yang tidak punya peran apa-apa di gereja. Kalau dia punya peran, apakah itu ini sintua, song leader, dirijen, ketua pembangunan, itu setia di HKBP. Adong jabarna, adong ulaonna. Jadi kalau kamu kepingin anggota jemaatmu tidak keluar, kasih dia ulaon, kasih dia peran. Jangan kamu yang borong semua. Itu yang saya lakukan. Bahkan kalau saya pendeta resort, kalau malam Natal, kusuruh semua sintua maragenda 12 orang. Nggak salah menurut saya secara liturgi. Nggak ada yang bilang, kenapa kalau pendeta kumpul rame-rame, kenapa pendeta semua bisa angkat tangan? 100 orang, 200 orang. Kenapa kalau sintua nggak boleh? Artinya liturgi itu kan, pemimpin liturgi itu kan Roh Kudus. Kita kan hanya pelayan liturgi. Pernah di satu gereja, saya selalu kalau Jumat Agung, malam Natal, event-event penting, selalu aku usahakan yang maragenda itu nggak cuma satu. Bikin 3, bikin 7 atau 12, semua terlibat. Bahkan pernah satu di gereja ada yang bilang, Pendeta nami, nge 25 tahun nau gabisit tua, odo peau maragenda di malam Natal. Kenapa? Karena selama ini yang maragenda di malam Natal, sintua yang donatur, ketua parartaon. Kau takut, kok kasihlah dia yang paling berpengaruh. Nah, sintua yang biasa-biasa ininya sebetulnya yang paling setia, paling rajin, selalu nggak punya peran pada event-event penting. Jadi intinya, libatkan ruasmu, libatkan sintuang. Jangan borong semuanya. Banyak pendeta nggak suka kalau ruas terlibat. Nggak tahu alasannya apa, menurut saya aneh. Nah, kalian yang muda-muda, jangan merasa alergi kalau ruas terlibat. Sintua terlibat, apapun itu libatkan aja, kecuali baptisan kan, kecuali perjamuan kudus. Kalau itu kita nggak bisa libatkan, itu hanya pendeta. Tapi yang lain kan bisa dibagi. Nah, apalagi tetapkan disiplin, terutama untuk dirimu, terutama soal keuangan. Jarang seorang pelayan punya kasus dalam keuangan 3 bulan pertama. Kalau 3 bulan pertama di satu itu kayak malaikat gitu. Tapi setelah 2 tahun mulai masalah. Nah, saran saya khusus uang unang atoy,
unang jama. Saya tahu titik lemah saya salah satu uang. Uangku aja kuhabiskan, apalagi uang orang. Makanya aku nggak pernah mau pegang uang, kecuali uang saya. Karena apa? Kalau ku pegang, ku kantongi, pasti ku belanjakan. Jadi kalau ku pegang uang pelean, pasti ku pakai. Nah karena itu saya nggak pernah mau. Mau uang apapun, kalau bukan uangku, jatahku nggak mau ku ambil. Biar orang lain yang pegang. Tapi saya bisa kontrol. Nah kamu nanti uluan kuria, jangan kau yang pegang uang. Tapi kau bisa kontrol uang itu keluar kemana. Kau yang perintahkan, tapi jangan pegang. Jadi dalam hukum keuangan itu kan mesti kaki tiga dia. Nggak bisa kau yang pegang uang, kau yang tik-tikon, kau yang perintahkan. Nggak bisa. Mau di kampung-kampung sekalipun, tetap libatkan orang. Jangan kamu yang pegang uang. Pasti celaka, pasti tergoda. Karena godaan uang itu sangat kuat. Nah apalagi bangun terus kerjasama. Setelah kau 1 tahun atau 2 tahun, pasti ada yang sakit hati padamu. Sudah ada dia. Waktu 6 bulan pertama itu masih bulan madu, semua happy-happy. Tapi kamu 2 tahun, ada yang sakit hati. Apakah karena khotbahmu dianggap menyinggung, atau karena kau lupa, atau karena kau kurang hormat, atau karena kau membantah dia. Nah, tetap kau jaga keseimbangan. Karena bisa hanya karena 2 orang saja sintua tidak suka kepada kita, nggak bisa tidur kita, sakit kepala kita. Jadi ada 40 sintua, 2 dan lomo rohana tuho, itu udah cukup mengganggu. Nah, gimana caranya? Kau jaga dirimu, jangan sampai ada celah. Apapun itu, sekecil apapun, jangan kasih celah untuk membuat kau disalahkan. Mulai dari bangun pagimu, kalau sempat kau bangun jam 11, ajak mak. Bayangkan kau punya konflik dengan seorang sintua, apalagi dia cukup berpengaruh. Dia tahu, pasti tahu kan, kau selalu bangun jam 11, kau pulang jam 2 pagi, itu nyampe kemana-mana berita itu. Nah, ini masa kita, baru terakhir menurut saya masa konsolidasi itu, kau perkuat wibawamu. Jadi saya mengatakan wibawa, bahasa Bataknya sahala. Jadi bahasa Batak sahala itu kan wibawa, tapi juga merangkap karisma. Itu nggak bisa datang tiba-tiba. Itu nggak bisa datang tiba-tiba. Tapi saya berani mengatakan kepadamu, buatlah dirimu begitu berharga. Buatlah dirimu begitu berharga supaya siapapun akan berpikir 3 kali sebelum menolak permintaanmu. Itu yang kulakukan. Buatlah dirimu itu begitu berharga sampai orang sulit mengatakan tidak kepadamu ketika kau dirapat. Tapi kalau orang dengan mudah mengatakan si pariaham mai adang polui pandeta nami, itu tandanya memang kau nggak punya wibawa. Nah wibawa itu nggak datang dari langit. Nah salah satu yang menambah wibawa itu yang saya katakan tadi, kau baca Alkitab. Karena selain untuk kebutuhan sehari-hari, ketika kau betul-betul menguasai Alkitab, wibawamu nambah, sahalamu nambah. Kau berdoa. Kalau ruas itu tahu kau nggak pernah berdoa, makan pun kau nggak berdoa, dan mereka tahu hidupmu itu memang nggak berdoa, nggak ada wibawa kita, sahala kita. Kita apa keunggulan kita dibanding ruas atau sintua? Uang? Enggak. Mereka uangnya lebih banyak. Pengetahuan umum, mereka lebih pintar. Pengalaman, kalian masih muda, dia udah 70 tahun, 60 tahun. Apa hasurunganmu? Apa kelebihan kita sebagai pelayan full timer? Alkitab, doa, kejujuran, kesetiaan. Nah karena itu saran saya, yang bikin kita keunggulan inilah lipat gandakan.
Tapi kalau dilihat kita sama aja, kelakuannya juga sama, itu yang baju hijau muda itu siapa namanya? Itu yang baju hijau muda, Ho. Siapa namamu? Kau bisa pindah ke depan nggak? Tujuh lo, buan kursi. Buan masuk. Siman. Dok karosim. Nih. Kau mau duduk sini apa situ? Pilih mah. Boleh Pak. Ya. Duduk mak di bagasan dami. Oke ya. Saya mengatakan apa kau ini? Aku yang kau kasih supaya kau sukses. Ya, aku bukan ngomong kosong ke sini. Ya, supaya kau sukses jadi pendeta. Kau pendeta, calon pendeta. Oke, supaya kau jadi calon pendeta yang baik. Kau dengar saya. Itu yang saya katakan tadi. Kau perkuat wibawamu, dan orang Batak menghadapi orang Batak, kau nggak bisa pakai kekuasaan. Kau nggak bisa katakan, "Audo uluan huri risol." Dia langsung lawan kau. "Audo pajong cokon hurio." Nalau rodo hamu, nah baru rodo hamu, dan dopeho katanya. Nah, apa yang buat kau bersahala? Apa yang buat kau suaramu itu didengar? Wibawa. Dan sahala itu datang, itu bertumbuh. Jadi saran saya, jangan sia-siakan waktumu. Buatlah kau begitu berharga. Dan itu menyatu. Ketika kau dilihat ini pendeta, ini guru, Bible Pro atau diakones yang bisa dipercaya, ini pelayan yang rajin, ini pelayan yang memberikan hatinya untuk kuria, ini pelayan yang sungguh-sungguh, mereka hormat padamu. Kau kita nggak bisa bilang hormati saya, karena ruas itu hidupku kan nggak dari kau katanya. Mereka punya penghasilan sendiri. Nah, dari mana itu kembali lagi? Saya mulak-mulak kita tuh dasar. Makanya saya nggak pernah bosan bilang, baca Alkitabmu, baca konfesimu, baca aturanmu. Hanya itu yang bikin kita punya wibawa. Aku berani mau Sintua itu aktif di gereja mana, aku berani. Karena mereka tahu, dan mereka semua hormat sama saya. Mereka tahu, ini pendeta memang bukan karismatik, pendeta ini bukan ini. Dia sangat punya garis yang sangat keras, kuat. Tapi dia tahu, mereka tahu, saya baca Alkitab kok. Saya berdoa. Saya sungguh-sungguh kalau beribadah. Perjamuan kudus saya nggak pernah mau main-main sama sekali. Nah, itu yang saya katakan sama kalian. Pakai waktumu. Nanti setelah kau 10 tahun jadi pendeta, 20 tahun, sahalamu udah sangat besar. Dan orang Batak hanya bisa ditaklukkan dengan sahala. Orang Batak nggak bisa ditaklukkan dengan kekuasaan. Tapi ketika dia melihat kau orang yang pantas dihormati, dia tunduk. Nah, sementara kau belum punya itu, kau pintar-pintar. Jadi ada program. Kalau kamu yang mengatakan, pasti mungkin ditolak. Pakailah orang yang kau tahu di situ punya sahala. Siapa di situ orang yang paling wibawanya paling besar, yang dibilang siswan bulu? Jadi kata siswan bulu itu jangan langsung negatif. Itu orang yang punya sahala di situ, punya wibawa yang besar. Tentu itu karena pengalamannya, karena jasanya. Pakailah dia sebagai temanmu menyampaikan idemu. Kalau kamu yang sampaikan, mungkin ditolak. Tapi kalau dia yang menyampaikan ide itu, kemungkinan besar diterima di sermon, di rapat. Jadi itu yang saya katakan tadi, kau pintar-pintar. Makanya tadi saya katakan, pelajari teknik memimpin rapat. Nggak semua harus kamu yang omongkan. Pakai orang lain, terutama orang-orang kunci ini. Kau punya program remaja, program sekolah minggu. Kalau kamu yang ngomong, nanti lawanmu jangan-jangan uluan huria atau pendeta resor. Tapi kalau Sintua ini yang ngomong, kau bisikan, amang maman doa teh,
Orang segan membantahnya. Disitulah kepintaran kita. Jangan langsung kau putus asa. Memang gagal dosude. Ya kau yang nggak pintar. Pakai orang lain. Nah kalau udah kayak saya, nggak perlu lagi pakai orang lain misalnya. Aku merasa aku udah cukup tua. Nggak perlu aku pinjam tangan lagi. Walaupun kadang-kadang saya masih tetap pakai tangan orang lain untuk menyampaikan sesuatu. Karena orang Batak nggak suka juga melihat orang yang terlalu banyak omong. Jadi ada beberapa bisa dibagi-bagi. Anggoon, kau memandok dah. Nah itu yang menurut saya kalian pelajari. Jadi pulang kalian dari sini nanti, sebelum September penahbisan, kamu masih harus belajar. Belajarlah. Kalian kan dianugerahi sekarang dengan teknologi. Apa yang nggak bisa kita pelajari? Apa yang nggak ada di Google? Semua bisa. Kau klik di situ, teknik memimpin rapat, keluar semua informasinya. Teknik menggolkan pendapat di rapat, keluar semua. Bahkan khotbah aja bisa kau minta ke chat GPT. Apa yang nggak bisa sekarang? Nah itu masa konsolidasi. Jadi sekali lagi, bayangkan kalau kau di satu kuliah, masa perkenalan itu 3 bulan, 6 bulan. Kau harus lewati itu. Sesudah itu, kau bayangkan saya di sini 3 tahun, 4 tahun, mau ngapain? Saya beruntung, sejauh ini saya belum pernah direkes. Aku selalu diberangkatkan dengan penuh kehormatan dari Huria, mulai dari zaman praktek saya di Sibolga Julu, Tangerang, Palembang, saya ke Rawamangun, dari sana ke Serpong, dari sana ke Balitbang. Di Balitbang nggak diberangkatkan, di Balikpapan baru, dan di Tangerang. Di Tangerang saya cuma 1 tahun. Jadi nggak penting sama kita penyambutan. Jadi untuk kita para pelayan tahbisan, ingat, tidak terlalu penting penyambutan. Yang penting pelepasan, pemberangkatan. Nggak penting mak kita itu disambut hebat begitu, nggak penting itu. Yang penting nanti setelah 3 tahun, 4 tahun, kita dilepaskan dengan baik atau tidak. Ada sejumlah pelayan, pendeta atau guru tidak dilepaskan dengan baik. Itu luka sama kita. Jangan mau. Jadi, dan yang lebih penting lagi ukurannya, kalau kamu nanti kembali ke jemaatmu, kau masih disambut nggak? Itu ukuran. Kalau kau datang ke jemaat yang pernah kau layani, kau lihat muka mereka antusias, mereka langsung datang menyalammu, mereka ini, itu artinya kau berhasil. Saya pulang ke tempat-tempat yang saya layani, saya masih disambut. Karena apa? Bukan karena aku hebat. Nggak ada, ya hatiku kasih. Jadi kalau kamu ditempatkan di satu huria 4 tahun, kasih hatimu di situ. Jemaat itu mungkin gak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi dia tahu, dia merasa kau itu kasih hati atau enggak. Dia karena gak bisa melawan aja kan, gak bisa melawan pusat, diamlah mereka. Ya cuma jadi putus asa, malas-malasan semua. Karena apa? Karena pendetanya cuma badannya di situ, itu pun gak seminggu. Bahkan ada yang begitu selesai hari Minggu udah lari ke rumah kawannya. Ada beberapa yang mungkin nanti kami evaluasi karena ketahuan baru datang lagi hari Jumat. Tinggalkannya karena jauh kan dari Sabungan, Preses, pendeta resort nggak pantau, nggak bisa kita pendeta gitu. Nah, baru yang ketiga, tahap ketiga supaya kita diskusi lebih banyak, masa penyelesaian. Selesaikan dengan baik. Jadi kau start dengan benar. Jadi mulai dari awal, startnya baik, benar, selesaikan juga dengan baik. Jangan patah di tengah jalan. Nah untuk itu apa? Yang paling penting kualitas pribadi kita. Jangan bikin kasus. Duanya sebetulnya paling banyak kasus menyangkut yang melibatkan kita pelayan. Satu uang, yang kedua seks. Nah, saya puji Tuhan, dari 2 ini pun sejauh ini 33 tahun aku tahbisan, aku nggak pernah terlibat dalam 2 kasus itu. Jadi, jaga dirimu, supaya kau bisa selesaikan dengan baik. Bayangkan kau sudah capek-capek, kau bangun gereja itu, kau layani semua, tiba-tiba kau lari malam.
Karena kau jama-jama perguru melua. Iya, ada pendeta jama-jama mana? Unang jamain asosi jamaan. Ya, nggak ada. Itu yang tadi saya katakan. Kita pendeta HKBP, pelayan HKBP mesti belajar secara khusus menyangkut etika seks. Jangan sentuh fisik orang. Itu hukum itu. Gak usah sok-sok ramah pegang-pegang bahunya itu. Kecuali tomu, memang betul itu tomu. Gak ada itu. Jangan ini. Karena apa? Bukan hanya bapak sama mamamu, itu aib sampai mati. Sekali kau bikin kasus, semua orang HKBP tahu, cuma nggak bilang di depan kau. Tapi begitu dilihatnya mukamu, dia udah bilang dalam hatinya, oh do pandita nadong kasus jahe. Kau naik nanti khotbah pertukaran mimbar, orang dong bilang, oh do pandita na viral jahe kan di medsosi. Nah, inatan dihala katanya, ya kan? Jadi jaga masa depanmu. Nah, baru yang terakhir saya katakan, bangun nilaimu. Ini juga PR gereja kita. Nilai. Apa nilai yang kau junjung? Dan angkatlah itu. Sampai orang lihat. Dan jemaatmu tertular. Junjunglah nilaimu. Apa? Saya berani dalam beberapa hal. Disiplin waktu, aku junjung. Seumur hidup ini 33 tahun pendeta, aku paling terlambat hanya 2 kali. Saya udah pernah cerita, hanya 2 kali selama 33 tahun. Satu itu karena bom meledak. Aku nggak bisa bangun pagi. Itu yang selalu saya ceritakan di Jatiwaringin waktu itu. Saya nggak bisa bangun pagi. Jadwal saya khotbah jam 6 pagi, aku bangun jam 6:05. Merasa orang paling bodoh di dunia. Langsung saya telepon pendeta almarhum, pendeta Tambu Bolon, bang aku ada masalah. Oh ya, aku yang handle katanya. Rupanya pada saat itulah bom itu diledakkan. Nah, karena saya tidak bisa bangun, koster gereja nggak bisa bangun, bom itu diletakkan di bawah mikrolet, nggak bisa dibawa ke dalam gereja. Nah, saya merasa aku nggak bisa bangun pagi, itu jalan Tuhan. Nah, tapi kalau besoknya nggak bisa bangun pagi juga, minggu berikutnya, itu bukan, itu kemalasan. Jadi jangan bilang campur tangan Tuhan. Ya, saya belum cek kalian ini rata-rata bangun pagi jam berapa? Nanti jam 7. Tidur jam berapa? Jaga kesehatanmu. Jaga kesehatanmu. Sekarang kau masih muda. Percayalah kalau kau sakit, hanya di Tuhan kau berharga. Kalau iya, Tuhan itu berharga walaupun kau sakit karena dosamu, sayangnya Tuhan sama kau. Tapi Huria itu enggak. Begitu kau sakit, enggak ada hargamu. Paling pendeta-pendeta kumpulkan TLP nanti, berapa itu? 100.000. Udah, habis itu kau dilupakan. Karena itu jaga kesehatanmu. Nah, ini juga PR gereja kita, jarang kepada kita diingatkan. Dulu waktu saya muda, jarang orang mengingatkan saya, jaga kesehatanmu. Aku sekarang sudah 10 tahun menyandang diabetes. Aku udah 3 tahun jantung dengan 2 ring. Kalau dulu saya pikir saya jaga kesehatan saya lebih baik, saya udah 15 tahun berhenti merokok. Mungkin lebih sehat lagi. Nah, jaga kesehatanmu. Kesehatan itu sangat terdekat berpengaruh dengan pola tidur, pola makan, pola olahraga. Jadi kalau kita para pelayan tidur jam 2 pagi, bangun jam 12 siang, gak sehat itu. Dan gak bisa, begitu kita sakit ya selesai. Kita jadi beban. Ngapain kita jadi beban Huria? Nah, itulah dari pesan-pesan saya, baru selesaikan sampai datang SK. Jangan lari. Sampai datang SK-mu, selesaikan dengan baik. Mungkin gak sempurna. Nanti ada pendeta yang akan melanjutkan pekerjaanmu. Nah, kita itu kan silih berganti. Pekerjaan pendahulumu lanjutkan, jangan rusak. Supaya nanti pekerjaanmu dilanjutkan oleh penggantimu. Jadi bayangkanlah, kalau semua pendeta, guru Huria, Bible Pro Diakones
mempersiapkan yang terbaik bagi penggantinya, sejahtera kita semua. Jadi kita persiapkan rumah, kita persiapkan kendaraan, kita persiapkan semua untuk pengganti kita, supaya nanti orang lain juga mempersiapkannya untuk kita. Tapi yang kenyataan sering kebalikannya. Kita rusak semuanya. Bahkan pohon yang ditanam pendahulunya pun ditebang. Tapi sumardo sa pohon ini. Ya kan? Semua yang baik, program yang dilakukan penggantinya, pendahulunya diputusnya. Semua kawan-kawan baik dari pendahulunya diputusnya. Nggak boleh ikut lagi dalam pelayanan. Nggak sehat itu. Nah, 3 itulah saya sampaikan. Sekarang kita punya waktu mungkin untuk bisa silakan kalian bebas bertanya apa saja soal ini, pengalaman keterampilan untuk bisa melayani. Tapi pesan saya cuma itu. Kau survive di masa perkenalan, hati-hati di masa perkenalan, 3 bulan pertama itu, 6 bulan pertama. Lantas di masa kau konsolidasi pemantapan itu kau siapkan 4 tahun, 3 tahun, baru masa akhir. Supaya kau tetap diberangkatkan dengan baik dari gereja itu. Dan kau kembali pun kau nggak punya beban. Saya nggak punya beban. Saya kemarin datang ke Balikpapan baru, aku masih disambut. Ini direkam oleh si Philip. Nanti orang Balikpapan baru dengar, mereka tahu. Saya pulang ke Tangerang, saya masih disambut. Saya pulang ke Serpong, saya masih disambut dengan baik. Jadi, karena apa? Karena itu tadi, kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Nah, saya berhenti di sini dulu. Silakan kalian kasih pertanyaan atau komentar atau masukan atau apa saja. Isema.